Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Baik rekan-rekan sekalian, kali ini kami akan membahas mengenai model EDI dalam pelatihan. A. Konsep model EDI. Yang pertama, pengertian model EDI. Model EDI merupakan salah satu model desain instruksional paling umum digunakan dalam pengembangan materi pembelajaran dan pelatihan. Model EDI merupakan suatu kerangka kerja sistematis dalam desain instruksional yang terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama, analisis, yang kedua, desain, yang ketiga, development, yang keempat, implementation, dan yang kelima, evaluation. Model ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang terstruktur dan efisien sehingga materi pelatihan atau pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan optimal. Adapun karakteristik utama dari model EDI meliputi yang pertama, pendekatan yang iteratif, yang kedua, fleksibilitas dalam penerapan baik dalam pembelajaran formal maupun non-formal, dan yang ketiga, berbasis pada prinsip desain sistem instruksional. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sejarah dan pengembangan model EDI. Model EDI pertama kali dikembangkan oleh Florida State University pada tahun 1975 untuk kebutuhan militer Amerika Serikat dalam merancang program pelatihan yang efektif. Model ini dikembangkan sebagai bagian dari pendekatan instruksional sistem desain atau ISD. Pada awalnya model EDI memiliki struktur yang lebih linear atau berurutan, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan metode pembelajaran, model ini semakin fleksibel dan dapat diterapkan secara iteratif. Beberapa perubahan signifikan dalam model EDI diantaranya pada tahun 1980-an, EDI mulai digunakan dalam berbagai bidang pendidikan, tidak hanya dalam pelatihan militer saja. Lalu pada tahun 1990-an, model ini semakin diterima dalam lingkungan korporasi dan akademik sebagai kerangka kerja dalam pengembangan pembelajaran berbasis teknologi. Lalu yang terakhir pada tahun 2000-an hingga kini, model EDI dapat diadaptasi dalam e-learning, blended learning, serta metode pembelajaran berbasis teknologi digital lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait peran dari model EDI dalam proses pelatihan. Nah, adapun model EDI berperan penting dalam pengembangan dan juga program pelatihan dikarenakan membantu dalam meningkatkan dan pendekatan yang sistematis. Adapun beberapa peran utama dari model EDI dalam pelatihan, yang pertama ialah membantu menganalisis kebutuhan pelatihan. Nah, menganalisis di sini dapat berupa mengidentifikasi masalah, karakteristik peserta, dan juga tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Dan yang kedua ialah mendesain materi yang terstruktur. Nah, untuk mendesain materi yang terstruktur ini dibutuhkan perancang instruksional dalam menentukan strategi pengajaran, struktur materi, dan juga media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik yang akan dibawakan. Kemudian yang ketiga ialah mengembangkan materi yang berkualitas. Untuk mengembangkan materi yang berkualitas, dibutuhkan beberapa hal yang akan terintegrasi di dalamnya. Dan adapun materi-materi ini dapat berupa pembuatan modul, video tutorial, presentasi interaktif, hingga simulasi yang berbasis teknologi. Dan kemudian yang keempat, ada pula mengimplementasikan program pelatihan. Nah, adapun implementasi program pelatihan ini dapat berupa kegiatan tatap muka, online, maupun blended learning. Dan yang kelima ialah evaluasi keberhasilan dari pelatihan itu sendiri. Adapun untuk mengevaluasi dapat dilakukan proses evaluasi formatif yang dilakukan selama proses atau kegiatan itu berlangsung. Kemudian ada pula evaluasi sumatif yang dilakukan setelah program atau kegiatan selesai. Dan dengan adanya model EDI ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelatihan, mengoptimalkan pengajaran dan juga pengalaman dari belajar seorang peserta. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya, tahapan model ADI dalam pelatihan. Tahapan-tahapan dalam model ADI sangat penting untuk memastikan bahwa pelatihan atau pembelajaran yang diberikan efektif dan efisien. Berikut penjelasan singkat mengenai tahapannya. Yang pertama ada analis atau analisis, yang dimana tahapan pertama adalah analisis, di mana tujuan utamanya untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Pada fase ini, dianalisis siapa audiensinya, apa kebutuhan mereka, keterampilan apa yang perlu dipelajari, dan hasil apa yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua ada desain atau perancangan.
yang dimana setelah kebutuhan dianalisis, tahapan selanjutnya adalah merancang rencana pelatihan. Pada fase ini, pengembang pelatihan mulai merencanakan yang pertama ada struktur khusus atau materi yang akan dipelajari, yang kedua ada strategi pengajaran yang digunakan, yang ketiga penilaian atau evaluasi untuk mengukur pencapaian peserta, dan yang terakhir ada metode dan media yang digunakan untuk menyampaikan materi. Kemudian yang ketiga ada development atau pengembangan. Pada tahap pengembangan, materi pelatihan yang telah dirancang dibuat secara nyata. Proses ini melibatkan pembuatan atau produksi bahan pelatihan seperti modul, video, kuis, simulasi, atau perpaduan pelatihan lainnya. Kemudian tahapan yang keempat ada implementasi. Tahap implementasi adalah saat program pelatihan diterapkan kepada peserta yang telah dipilih. Pada fase ini, semua yang telah dipersiapkan mulai diuji coba di lingkungan nyata. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi dilakukan sepanjang proses, tetapi juga dilakukan secara formal setelah pelatihan selesai. Tujuan dari evaluasi adalah mengukur efektivitas pelatihan dan bagaimana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan awal. Terdapat dua jenis evaluasi yang dilakukan. Yang pertama ada evaluasi formatif, yaitu dilakukan selama tahap-tahap desain dan pengembangan untuk memastikan bahwa pelatihan berjalan sesuai rencana. Dan yang kedua ada evaluasi sumatif, dilakukan setelah pelatihan selesai untuk menilai hasil dan dampak pelatihan terhadap peserta. Baik, sekian materi dari tahapannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu keunggulan dan kelemahan model EDI dalam pembelajaran. Model EDI adalah salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam pengembangan program pelatihan dan pembelajaran. Model ini terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Adapun keunggulan dari model EDI yang pertama, pendekatan sistematis, menyediakan kerangka kerja yang terstruktur, memudahkan perancang untuk mengikuti langkah-langkah yang jelas dalam pengembangan program pelatihan. Kemudian yang kedua, fleksibilitas. Model ini dapat disesuaikan dengan berbagai jenis pembelajaran, baik tatap muka maupun online, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Kemudian yang ketiga, pengembangan berbasis bukti. Melalui analisis dan evaluasi yang cermat, model ini mendorong pengembangan program yang didasarkan pada data dan bukti, meningkatkan relevansi dan efektivitas pelatihan. Kemudian yang keempat, pengukuran dan evaluasi. Model EDI menekankan pentingnya evaluasi di setiap tahap, yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan dan menyesuaikan program berdasarkan umpan balik. Kelima, kolaborasi tim. Model ini memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk instruktur dan peserta, yang dapat meningkatkan kualitas program pelatihan. Keenam, adaptabilitas, yaitu model EDI dapat disesuaikan untuk berbagai industri dan disiplin ilmu, serta proyek dengan skala yang berbeda. Ketujuh, konsistensi. Pendekatan terstruktur dalam desain pembelajaran meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam kualitas pengembangan program. Adapun kelemahan model EDI, yang pertama, proses linier. EDI mengikuti proses linier yang mungkin tidak cukup fleksibel untuk mengatasi kebutuhan pembelajaran yang kompleks. Yang kedua, memerlukan sumber daya yang intensif. Proses desain pembelajaran dengan EDI dapat panjang dan memerlukan sumber daya yang signifikan menjadi tantangan bagi perusahaan kecil. Yang ketiga, kurangnya penekanan pada pengalaman pengguna. Metode ini tidak memiliki fokus kuat pada pengalaman pengguna yang dapat mengakibatkan instruksi yang kurang menarik dan hasil pembelajaran yang buruk. Yang keempat, resiko terlalu fokus pada proses. Ada kemungkinan bahwa fokus yang berlebihan pada proses dapat mengalihkan perhatian dari hasil akhir dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kelima, keterbatasan dalam inovasi. Model EDI yang tradisional mungkin tidak selalu mendorong inovasi dalam desain pembelajaran karena lebih menekankan pada kepatuhan terhadap langkah-langkah yang telah ditetapkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi untuk model EDI dalam pelatihan, di mana tahap pengimplementasian dalam model EDI dalam berbagai jenis pelatihan. Nah, untuk yang pertama, pelatihan korporat melakukan 5 tahapan. Yang pertama yaitu analisis, yang dimana mengidentifikasi kebutuhan perusahaan
menentukan keterampilan yang diperlukan, dan menganalisis target peserta pelatihan. Nah, yang kedua di tahap desain, kita akan menyusun kurikulum pelatihan yang mencakup metode pembelajaran. Nah, yang ketiga, tahap development, membuat materi pelatihan seperti modul, video instruksional maupun studi kasus. Nah, yang keempat, implementasi atau implementation, melaksanakan pelatihan dengan metode yang sesuai seperti pelatihan langsung, daring maupun hybrid. Nah, yang terakhir di tahap evaluasi, kita akan mengukur efektivitas pelatihan dengan tes ataupun penilaian kinerja karyawan. Nah, yang kedua, pada pelatihan pendidikan formal juga melakukan 5 tahapan, yang dimana di tahapan pertama yaitu analisis, kita akan mengidentifikasi kurikulum yang sesuai dengan standar pendidikan dan kebutuhan siswa. Nah, yang kedua, tahap desain, merancang bahan ajar seperti media pembelajaran serta strategi pengajaran. Yang ketiga, development, di mana kita akan mengembangkan bahan ajar dalam bentuk buku, presentasi, ataupun platform digital. Nah, yang keempat, tahap implementation atau implementasi. Kita akan menggunakan metode pembelajaran interaktif seperti diskusi, proyek, ataupun praktek langsung. Nah, tahapan terakhir di dalam pelatihan di pendidikan formal yaitu mengevaluasi efektivitas pembelajaran melalui tes, tugas, ataupun umpan balik dari siswa serta guru. Nah, yang ketiga, pelatihan keterampilan teknis juga menggunakan 5 tahapan. Yang 5 tahapan pertama, kita akan mengidentifikasi keterampilan teknis yang diperlukan seperti keterampilan mekanik, programan, ataupun desain grafis. Nah, yang kedua, tahap desain, kita akan merancang program pelatihan yang mencakup teori dan praktik. Nah, tahap development, membuat tutorial, perangkat lunak, simulasi, atau alat bantu pelatihan lainnya. Nah, yang keempat, tahap implementation, kita akan memberikan pelatihan langsung, praktik laboratorium, maupun proyek berbasis kerja. Nah, yang terakhir, tahap evaluasi. Seperti biasa, kita akan melakukan tes keterampilan dan sertifikasi untuk memastikan kompetensi dari para peserta. Baik, sekian pembahasan materi mengenai model EDI dalam pelatihan, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam presentasi kami. Sekian, dan saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.